Presiden Prabowo bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau kegiatan produksi modeling budidaya ikan nila salin di Karawang, Jawa Barat. KKP perkuat potensi pangan biru, dukung swasembada pangan nasional dan pemenuhan pasar perikanan global. 2025, pemerintah Indonesia stop impor garam konsumsi. Aksi dukung pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. Menjelang akhir tahun, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan konferensi pers dalam rangka menyampaikan capaian kinerja selama tahun 2024. KKP gagalkan penyelundupan 52.000 BBL senilai 7,8 miliar rupiah. KKP Sabet Communication Strategis Award 2024. Menteri Trenggono pastikan implementasi ekonomi biru bebas korupsi. Memperingati Hari Nusantara, KKP bagikan ribuan paket makanan bergizi menu ikan. Mengintip aktivitas budidaya lele dan patin di kaki Bukit Barisan yang menjadi salah satu kegiatan budidaya terbesar di Kota Padang, Sumatera Barat. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Desember ini kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Anggeta Bena. Dan saya Novita Dewi dari Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Berita pertama, Sobat Bahari, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau aktivitas produksi modeling budidaya perikanan ikan nila salin atau BINS di Karawang, Jawa Barat. Pada kunjungan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penebaran benih menandai kegiatan produksi siklus kedua BINS KKP. Kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi modeling budidaya ikan nila salin di Karawang, Jawa Barat diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada awal Desember pagi. Keduanya meninjau sejumlah fasilitas yang ada di kawasan Balai Layanan Usaha Perikanan Budidaya atau BLU PPB Karawang yang menjadi lokasi pembangunan modeling budidaya ikan nila salin atau BINS. Keduanya juga melakukan penebaran benih ikan nila salin ke salah satu kolam produksi, menandai dimulainya kegiatan budidaya siklus kedua BINS Karawang. Total benih ikan nila salin yang ditebar secara bertahap sejak September 2024 itu sebanyak 600.000 ekor pada puluhan petakan tambak produksi yang ada. Proses budidaya sampai masa panen diperkirakan memakan waktu selama 8-10 bulan dengan target panen siklus kedua sebanyak 360 ton. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut produksi modeling budidaya nila salin Karawang siklus kedua untuk mendukung program swasembada pangan dan program makan bergizi yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Sobat Bahari, KKP kembali menggelar Forum Bisnis Indonesia Marine and Fisheries Business Forum atau IMFBF bertajuk Blue Food Competent Authority Dialogue di Jakarta. Forum ini diselenggarakan untuk membahas upaya KKP dalam mengoptimalkan potensi pangan biru untuk mendukung swasembada pangan nasional dan memenuhi kebutuhan pasar perikanan global. KKP terus berupaya meningkatkan potensi pangan biru untuk mendukung swasembada pangan nasional yang sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto pada poin kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Hal tersebut diperkuat melalui contoh nyata di mana tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor garam konsumsi. Dengan stok produksi 800.000 ton, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi yang jumlahnya sekitar 500.000 ton. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengutarakan optimismenya pada kemajuan sektor kelautan dan perikanan nasional dalam pencapaian target swasembada pangan tahun 2027. Produk perikanan Indonesia juga didorong memenuhi kebutuhan pasar perikanan global.
Sejauh ini produk perikanan Indonesia telah menjangkau 133 negara di dunia. Adapun nilai ekspor tahun 2023 mencapai 5,6 miliar US dollar. Produk terserap paling banyak adalah udang, tuna cakalang dan tongkol, cumi, sotong, gurita, rajungan, kepiting, dan rumput laut. Hal ini menandakan produk perikanan Indonesia selama ini diperhitungkan dalam memenuhi kebutuhan protein berbasis hasil perikanan. Sebetulnya fokusnya lebih ke arah blue food. Jadi blue food itu adalah satu sektor pangan, ya, sektor pangan yang berasal dari perairan, yaitu baik perairan darat maupun perairan laut. Nah, ini salah satu juga yang penting yang terus kita kembangkan supaya kita bisa melakukan swasembada. Dalam neraca komoditas kita selalu positif, kita surplus, hampir impornya sangat kecil, itu adalah barang-barang atau komoditi perikanan yang memang kita tidak ada seperti salmon contohnya. Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengungkapkan, kegiatan ini ditujukan untuk menjalin sinergi yang lebih kuat dengan stakeholder perikanan dari dalam dan luar negeri. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi pangan biru, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah yaitu makan bergizi, tentunya dengan menu ikan. Sebagai informasi, IMFBF dengan tema Blue Food Competent Authority Dialogue ini dihadiri ratusan tamu undangan dan pembicara dari dalam dan luar negeri, diantaranya para duta besar, konselor perdagangan, dan ekonomi negara-negara sahabat, hingga para pelaku usaha. Sebagai langkah strategis untuk menekan impor produk pangan, pemerintah Indonesia menetapkan tidak akan mengimpor garam konsumsi pada 2025. Keputusan ini menjadi langkah awal pemerintah Indonesia menuju target swasembada pangan. Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dan strategis dalam merealisasikan target swasembada pangan pada 2027 guna menunjang ketahanan pangan nasional. Melalui rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, bersama para menteri di bidang pangan, diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta pihak terkait lainnya yang berlangsung di kantor KKP Jakarta Pusat menyatakan pemerintah Indonesia berupaya menekan impor produk pangan dengan tidak mengimpor garam konsumsi mulai tahun 2025. Menko Zulkifli Hasan menargetkan tahun depan Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan garam konsumsi dalam negeri dan pada tahun 2027 Indonesia mampu menghentikan keran impor garam industri. Dari Menteri Kelautan karena ditanggung jawab untuk garam itu juga bagian dari pangan harus swasembada. Dan tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, nggak boleh lagi. Jadi tanggung jawabnya besar. Dan 2 tahun lagi ya dibebankan kepada Menteri Kelautan juga untuk garam industri. Harus bisa produksi sendiri. Wah, ini kan luar biasa beratnya. Oleh karena itu segala hal terkait dengan garam ya yang sudah diatur neraca komoditas tanggung jawab Menteri Bidang Pangan, maka Menteri Teknisnya lah yang nanti akan memberikan semacam verifikasi ya untuk soal garam ini itu tadi. Mengantisipasi adanya perubahan tata kelola impor garam, pemerintah berencana akan mengubah regulasi yang mengatur garam, diantaranya Perpres 126 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional, serta segala hal yang berkaitan dengan garam sudah diatur dalam neraca komoditas sesuai yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2024. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama 3 negara lainnya yang tergabung dalam program Arafura and Timor Sea Ecosystem Action Phase 2 atau ETSI 2. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti penandatanganan Deklarasi Sydney yang menegaskan komitmen kolektif untuk melindungi pelestarian Laut Arafura dan Timor serta mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Selain berfokus pada penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk 2025-2026, serta langkah awal implementasi Arafura and Timor Sea Strategic Action Program atau ATS-SAP 2024-2033, ATSI 2 membahas tantangan lintas batas. Tantangan lintas batas tersebut meliputi penangkapan ikan ilegal, degradasi habitat laut, polusi, dan dampak perubahan iklim. Semua tantangan tersebut tidak hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Permasalahan lintas batas ini dinilai tidak bisa diselesaikan secara individu oleh satu negara, melainkan kolaborasi lintas batas. Sementara itu, United Nations Development Program atau UNDP Indonesia menilai program ATSI 2 telah membuktikan efektivitas pendekatan terpadu dalam menghadapi tantangan lintas batas sekaligus memperkuat pengelolaan ekosistem laut yang sehat, produktif, dan tangguh. Berita selanjutnya, sahabat Bahari. Menjelang akhir tahun, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggelar konferensi pers untuk menyampaikan capaian kinerja sepanjang 2024. Dengan semangat kerja nyata untuk ekonomi biru, KKP memperkuat komitmennya dalam menciptakan keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibuktikan dengan capaian membanggakan selama 2024. Mari kita simak liputan selengkapnya. KKP menutup tahun 2024 dengan menyampaikan berbagai capaian kinerjanya melalui konferensi pers di ruang Media Center Gedung Mina Bahari 4. Acara ini tidak hanya memaparkan implementasi kebijakan ekonomi biru, tetapi juga menunjukkan komitmen KKP dalam mendukung swasembada pangan dan energi nasional. Keberhasilan program ekonomi biru salah satunya tercermin dalam penerapan kebijakan PNBP pasca produksi melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sejak diterapkan pada 2023, kebijakan ini berhasil meningkatkan penerimaan negara hingga 966,02 miliar rupiah per Desember 2024. Kita lihat data di situ tahun 2023 itu 736 miliar. Di tahun 2024 ini 966 miliar ini SDA dan non-SDA. Kita lihat di angka terakhir hari ini, per hari ini, catatan PNBP kita 980M, 882M itu dari SDA, dan 97M dari non-SDA. Kita berharap target di tahun 2024 ini tercapai proyeksi PNBP 2024 1 triliun. Ini harapan kita. Tentu dengan cara pengaturan-pengaturan yang lebih baik. Selanjutnya pada sektor budidaya, KKP berhasil mencatatkan kenaikan produksi sebesar 13,64% dengan total produksi mencapai 6,37 juta ton. Peningkatan ini juga terlihat pada produksi rumput laut yang mencapai 10,80 juta ton, tumbuh 10,82% dari tahun sebelumnya. KKP juga tengah mengembangkan kampung perikanan budidaya modern yang dilengkapi dengan teknologi tepat guna untuk mendorong inovasi di sektor ini. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya juga menjadi salah satu pendorong utama ekspor perikanan Indonesia. Sepanjang 2024, ekspor perikanan mencapai 1,15 juta ton dengan nilai 4,81 miliar US dollar, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Produk perikanan Indonesia berhasil diterima di 140 negara berkat upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memastikan mutu hasil perikanan memenuhi standar internasional. Di sisi lain, penerimaan negara dari penataan ruang laut turut mencatatkan prestasi. Pada 2024, PNBP dari penataan ruang laut mencapai 833,18 miliar rupiah, meningkat 117,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Tak hanya itu, KKP juga memperluas kawasan konservasi laut hingga 29,9 juta hektar. Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi biru. Seperti kita ketahui bersama, untuk pencapaian target perluasan kawasan konservasi, target yang pertama adalah kita harus mencapai 10% dari luas laut kita
di tahun 2030 itu berdasarkan Aichi target, kemudian target yang sudah disepakati oleh seluruh dunia dalam Kunming Montreal Framework itu 30% dari luasan laut kita. Nah, sampai tahun ini teman-teman sekalian, capaian yang sudah kita dapatkan adalah sebesar 28,9 juta hektar, artinya 9,2% dari luas lautan kita. Ini menandakan bahwa target 10% di tahun 2030 itu sudah bisa kita nyatakan bisa pasti kita capai. Dengan capaian gemilang di 2024, KKP optimis melangkah ke 2025 dengan penuh semangat. Kebijakan ekonomi biru akan terus diperkuat untuk mendukung swasembada pangan dan energi, membangun kemandirian bangsa, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyelundupan 52.000 benih lobster senilai 7,8 miliar rupiah. Aksi pendistribusian ilegal di Provinsi Lampung ini disinyalir akan menyelundupkan BBL ke luar negeri. Seperti apa informasinya? Berikut liputan selengkapnya. Penyelundupan 52.000 ekor BBL ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas distribusi BBL ilegal yang ada di Lampung. Sehingga pada Senin 9 Desember 2024 di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan penyelundupan BBL dengan perkiraan nilai mencapai 7,8 miliar rupiah. Dari kejadian ini, barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 4 yang memuat 10 box BBL berisikan 43.000 jenis pasir, 7.000 jenis mutiara, dan 2.200 jarong jenis mutiara, beserta 2 orang kurir berinisial AP dan MAD berhasil diamankan. Saat ini baik pelaku maupun barang bukti telah dibawa ke Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pesawaran Lampung, yang kemudian dilakukan penyegaran ulang terhadap 51.951 ekor BBL di Balai Budidaya Laut Provinsi Lampung, di mana selanjutnya pelepasliaran BBL ini dilakukan di perairan pantai Kelapa Kunjir. Modus seperti ini tidak hanya di Lampung, di tempat lain ada. Dari Lampung ini modusnya kebetulan mobil ini mengarah ke Jambi. Dari Jambi di situ ada pelabuhan Krui. Di sana akan dijemput oleh speedboat, atau mungkin di Jambi dikumpulkan lagi di sana dari beberapa daerah. Nah, disitulah digeramu. Nanti ketika sudah kumpul banyak, seperti yang sudah pernah kami tangkap sampai 700.000 ekor. Nah, kita, ya kan? Nah, itu dikumpulkan di daerah mana-mana untuk dibawa kemana? Nyebrang ke negara seberang. Kami AKP dalam hal ini melakukan tindakan terukur di lapangan dengan anggota kami maksimalkan supaya tidak ada keraguan-raguan tindakan di lapangan. Jadi saya berpesan kepada pelaku sayap kiri yang belum tertangkap sebaiknya mulai sadar bahwa kami aparat semuanya, baik dari KKP, BSDKP, dari Bea Cukai, Angkatan Laut, BIN sekalipun, kemudian dari polisi, Bakamla, kita lakukan operasi ini tidak ada hentinya. Penggagalan penyelundupan ini juga merupakan implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang diketuai oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan, di mana telah dilakukan pula sinergi antara KKP bersama Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI, dan Kementerian, serta lembaga terkait. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga telah meminta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk memberantas penyelundupan benih lobster. Persoalan BBL ini merupakan fokus utama KKP seiring dengan terbitnya Permen KP nomor 7 tahun 2024 yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia. Maka dari itu dibentuklah Project Management Office atau PMO 724 yang bertujuan untuk memastikan regulasi terkait BBL bisa berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan, budidaya, hingga sistem pengawasannya. Sehingga berdasarkan data PMO 724 sepanjang tahun 2024
Ditjen PSDKP bersama dengan aparat penegak hukum lainnya telah berhasil mengamankan penyeludupan 5.525.108 BBL atau senilai 754 miliar rupiah. Kementerian Kelautan dan Perikanan dianugerahi penghargaan Communication Strategist Award 2024 oleh CNBC Indonesia. Penghargaan ini diterima KKP atas konsistensinya dalam mengkomunikasikan program kebijakan ekonomi biru. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Communication Strategist Award 2024 dari CNBC Indonesia pada 20 November lalu, yang diwakili oleh staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Publik Doni Ismanto. Menurutnya penghargaan ini merupakan hasil atas konsistensi tim komunikasi KKP yang terus berinovasi dalam menyusun strategi kampanye untuk program prioritas KKP yaitu ekonomi biru sebagai salah satu mesin pembangkit ekonomi nasional. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke CNBC Indonesia yang sudah memberikan perhatian kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama kepada tim komunikasinya ya, yang dilihat salah satu yang berprestasi dan sudah bisa mengkomunikasikan pesan-pesan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama visi dari Pak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri kami, tentang ekonomi biru sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Sejak dipimpin oleh Menteri Trenggono, KKP terus melakukan terobosan di bidang komunikasi, diantaranya keproduksian video dokumenter Neptune TV, podcast Segara, talk show Bincang Bahari, perilisan beberapa buku yang mengupas kinerja sektor kelautan dan perikanan, hingga modernisasi akun media sosial KKP untuk lebih mengikuti perkembangan zaman. Dengan capaian ini, menjadi motivasi bagi KKP untuk terus berkreativitas dan berinovasi untuk mengkampanyekan program kebijakan dan program prioritas KKP ke depannya, secara tepat sasaran, menjadi yang terdepan dalam penyebaran informasi dan komunikasi kepada publik, serta responsif dalam menanggapi isu yang berkembang, merupakan target yang ingin dipertahankan oleh KKP. Informasi selanjutnya, Sobat Bahari. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menghimbau seluruh jajarannya untuk mengimplementasikan program ekonomi biru bebas dari praktik korupsi. Peningkatan partisipasi serta transparansi kepada publik menjadi perhatiannya dalam pelaksanaan program ekonomi biru. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia lingkup KKP di Ballroom Kantor Pusat KKP pada 12 Desember lalu. Pada puncak peringatan Hakordia ini, Menteri Trenggono mengingatkan seluruh jajarannya agar pelaksanaan program ekonomi biru bebas dari praktik korupsi. Menteri Trenggono mengajak seluruh pegawai untuk terus menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, serta memaknai nilai integritas dan anti korupsi dalam perspektif yang lebih luas. Jadi hati-hati, korupsi bukan hanya sekedar bahwa saya tidak memanfaatkan yang bukan hak saya. Nah, untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi dari seluruh pekerjaan yang kita lakukan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Supaya bisa menjadi lebih baik dan sejahtera. Kalian diberikan tugas oleh negara, ya, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara, harus bisa bermanfaat buat negara. Negara di dalamnya adalah masyarakat diantaranya. Juga termasuk kita di dalamnya sih. Dalam ya, jadi kita pikirin tuh, dalam sekali sebetulnya, tidak mudah. Menteri Trenggono juga menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi secara optimal, memperkuat penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta transparansi dalam pelaksanaan program menjadi kunci penting yang wajib dilaksanakan oleh jajarannya dalam mengimplementasikan ekonomi biru. Tata kelola yang baik dan bersih menjadi salah satu modal untuk memastikan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan yang diharapkan tercapai sesuai harapan. Pada puncak peringatan Hakordia tahun 2024 ini, Menteri Trenggono memberikan apresiasi anti korupsi kepada sejumlah pegawai yang menjadi agen saya perempuan anti korupsi atau SPAK teraktif.
Selain itu, diberikan juga apresiasi kepada unit kerja dengan pengendalian gratifikasi terbaik, penanganan pengaduan terbaik, serta unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkup KKP hingga tingkat nasional. Pada kesempatan ini, Menteri Trenggono juga melaunching Digital Integrity Platform sebagai salah satu upaya KKP dalam memperkuat pelaksanaan pengawasan internal. Harapannya, dengan penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan prima, serta pengawasan internal yang kuat, dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga dapat berdampak pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan. Memperingati Hari Nusantara, KKP melalui Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan kembali melaksanakan program makan bergizi menu ikan. Sebanyak 12.000 paket makanan bergizi menu ikan dibagikan kepada sekolah-sekolah di wilayah Kota Bitung, Sulawesi Utara. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Nusantara 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan pembagian 12.000 paket makanan bergizi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Program ini menjadi bagian dari uji coba Satuan Pelayanan Gizi atau SPPG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan gizi nasional. Kegiatan ini melibatkan kerjasama strategis antara KKP, Badan Gizi Nasional, dan pemerintah daerah Kota Bitung untuk memastikan kelancaran distribusi dan pengolahan makanannya. Menu adalah menu ikan, karena itu memang awal dari pemikiran kita, itu adalah bagaimana menu-menu lokal itu disajikan kepada masyarakat setempat. Ya. Nah, di sini adalah Kota Bitung Kota Ikan, dan kami sendiri punya program Gemarikan, di mana salah satu yang menjadi kekuatan nutrisi yang dikandung di ikan ini ada omega 3, omega 6 lengkap. Nah, dengan kondisi itu maka asupan protein masyarakat dengan menu ikan hari ini akan selalu kita tingkatkan, dan juga dampaknya kepada masyarakat. Itu adalah bagaimana hasil nelayan itu bisa ditampung dan bisa lebih diserap oleh kegiatan ini. Paket makanan yang dibagikan mengusung menu khas lokal, yaitu ikan cakalang yang diolah menjadi hidangan bergizi tinggi. Pemantauan kualitas makanan dilakukan dengan melibatkan BPOM Sulawesi Utara, sementara distribusi makanan dibantu oleh unit pelaksana teknis KKP yang menyiagakan kendaraan khusus. Sebanyak 2.000 paket telah diuji coba sejak 9 Desember, sementara sisanya sebanyak 10.000 paket didistribusikan pada 13 Desember bertepatan dengan Hari Nusantara. Pihak sekolah dan orang tua siswa menyambut baik program ini. Mereka antusias dan mengaku sangat terbantu, terutama dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga. Tidak hanya di Bitung, KKP juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mendistribusikan lebih dari 10.000 paket makanan bergizi di berbagai daerah lainnya. Dalam rangkaian Hari Ikan Nasional sendiri, KKP telah membagikan 170.000 paket makanan bergizi di 29 provinsi berbeda. Program makanan bergizi juga menyentuh kalangan santri di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta. Kegiatan ini berlangsung meriah dan dihadiri oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa dengan Titik Soeharto. Dalam sambutannya, Titik menyatakan bahwa program ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan dan tumbuh kembang generasi muda, terutama di lingkungan pesantren. Dengan adanya program makan bergizi ini, selain untuk mencerdaskan anak-anak, juga tentunya untuk meningkatkan ekonomi daerah sekitar ini supaya masyarakat bisa lebih sejahtera. Ya, dan juga untuk nelayan-nelayan kita supaya terseraplah hasil tangkapan mereka. Sebanyak 2.000 paket makanan bergizi menu ikan disiapkan khusus untuk para santri. Menu tersebut diolah dengan memperhatikan kandungan gizi yang dibutuhkan untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan para santri, serta sebagai ajang edukasi pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein utama. Hingga kini, KKP telah membagikan lebih dari 200.000 paket makanan bergizi menu ikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Kedepan, KKP bersama pelaku usaha perikanan akan terus melanjutkan pembagian makanan bergizi menu ikan di wilayah-wilayah lainnya sebagai upaya meningkatkan asupan protein masyarakat guna mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat Bahari. Budidaya lele dan patin menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang cukup ramai di Sumatera Barat. Namun, kali ini menghadirkan warna berbeda. Walaupun masih berskala UMKM, kegiatan budidaya di tempat ini sudah terintegrasi dari hulu sampai hilirnya. Aktivitas perikanan di Sipujuk Farm merupakan usaha budidaya yang sudah terintegrasi dengan unit pengolahannya dan menjadi salah satu kegiatan perikanan terbesar di Kota Padang yang berlokasi di kaki Bukit Barisan.
di Dusun Sikulue, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Inilah Si Pujuk Farm, berdiri sejak tahun 2019. Lokasinya di sekitaran kaki Bukit Barisan dengan panorama landscape yang indah dan kualitas udara yang menyegarkan. Kegiatan perikanan di Si Pujuk Farm sudah terintegrasi dari mulai proses produksi benih dan pembesaran di hulu sampai pengolahan hasil panen berupa ikan asap di hilirnya. Kegiatan budidaya bahkan sudah ditopang oleh pakan yang dihasilkan sendiri alias pakan mandiri. Menggunakan mesin yang ada, perharinya Si Pujuk Farm mampu memproduksi 500 kg pakan mandiri. Komoditas yang dikembangkan adalah ikan patin dan ikan lele. Dalam sebulan, produksi benihnya bisa mencapai 600.000 ekor. Sedangkan hasil panen lele dan patin bisa di angka 4-5 ton. Ikan patin dan lele segar dipasarkan ke berbagai daerah di Sumatera Barat. Sementara ikan asap dijual hingga keluar pulau Sumatera. Usaha perikanan ini menghasilkan omset sekitar 500 juta per bulan. Tingginya produktivitas menjadikan Si Pujuk Farm sebagai unit usaha perikanan terintegrasi skala UMKM terbesar di Sumatera Barat. Meraih kesuksesan memang tidak mudah. Usaha perikanan Si Pujuk Farm sempat mengalami pasang surut, terutama saat COVID-19 melanda Indonesia pada tahun 2020. Namun berkat kegigihan Yose Rizal, penggagas sekaligus pemilik Si Pujuk Farm, usaha perikanan di kaki Bukit Barisan ini dapat terus beroperasi sampai sekarang. Yose Rizal mengaku keberhasilannya menjalankan Si Pujuk Farm sampai saat ini karena perbaikan demi perbaikan yang terus dilakukan dalam menjalankan produksi. Yose Rizal bahkan sempat dianggap gila oleh orang-orang sekitarnya karena berani menjalankan usaha dengan modal besar di tengah kondisi ekonomi sedang lesu saat itu. Jadi dulu Si Pujuk ini dibangun di tahun 2019. Kita memang konsepnya itu kayak orang gila. Bagi saya hidup konsep karena saya adalah orang kewirausahaan, jalankan dulu baru disempurnakan. Nah, akibat saya melakukan itu, banyak orang yang datang mengatakan saya itu adalah Si Pujuk itu orang gila semua itu. Jadi dia melakukan hal itu tidak menggunakan standar-standar yang jelas. Tetapi lama-lama ketika saya tekuni bersama-sama, sampai akhirnya saya mencapai titik yang mungkin luar biasa sekali. Sampai dulu Pak Menteri yang datang, tapi kami mendapatkan penghargaan dari Gubernur 2 kali. Saya mendapatkan Pinmas juga sebagai pelaku usaha yang tetap konsisten dan juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat banyak di dalam bidang perikanan. Nah, ketika semua itu sudah terjadi, orang yang tadinya mengatakan saya tadi gila, dia hadir bersama-sama. Saya sampaikan bahwa dulu ketika saya membuat usaha di sini, saya dianggap orang gila. Tapi hari ini saya bangga, karena orang yang dulu menganggap saya orang gila, hari ini sudah belajar dengan orang gila. Maka dari itu konsepnya, kalau kita mau ingin berhasil dalam suatu usaha, kita harus menjadi orang gila. Gila di sini artinya adalah gali ide, lanjut aksi. Tapi kalau misalkan kita cuma gila ide saja, itulah orang gila yang sebenarnya. Jadi konsep kami di sini ada satu lagi, jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika semua sudah selesai. Si Pujuk Farm masih akan terus dikembangkan. Yose Rizal menargetkan hasil produksi bisa menembus pasar ekspor, serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hasil produksi perikanan Si Pujuk Farm juga siap mendukung program makan bergizi yang digagas oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung penuh pengembangan usaha perikanan Si Pujuk Farm. Kegiatan usaha ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga menjadi sarana belajar, pengembangan budidaya dan pengolahan ikan bagi masyarakat dan kalangan pelajar. Sahabat Bahari, berita budidaya lele tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Desember kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Bisnet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Anggita Bena. Dan saya Novita Dewi beserta kru yang bertugas mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Salam Bahari dan sampai jumpa tahun depan.